You're listening to Japanese Music Radio, the first Japanese music internet radio in Indonesia. Halo J-Friends, konbawa minasan. Akhirnya Dijodagi bisa balik lagi siaran di Japanese Music Radio pada hari Minggu 12 April 2020. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Cuma khusus hari ini ada yang beda dari biasanya. Jadi hari ini 1 jam pertama, yaitu dari jam 8 sampai jam 9, aku bakal bawain satu buah sesi yang mungkin udah lama banget gak on air di Japanese Music Radio, yaitu sesi J Indo in J Music ID. Hai semuanya, aku Fairisana. Sekarang kamu lagi dengerin sesi J Indo in J Music ID. Ikuti terus ya, dan selamat menikmati. Oke J-Friends, selamat datang di sesi J Indo in J Music ID. Aduh, hype banget asli. Jadi sesi J Indo in J Music ID itu merupakan sebuah sesi di mana kita muterin lagu-lagu Jepang atau lagu-lagu yang bertemakan Jepangan karya musisi Indonesia. Bisa cover, bisa mungkin band-band yang bertemakan Jepangan dari Indonesia, bisa dari DJ-DJ kayak Redshift dan kawan-kawan, dan pastinya bisa dari cover-cover teman-teman UTIT Indonesia. Dan untuk malam hari ini karena aku sekarang ini siaran dari rumah, jadi nggak di studio dan akses ke database studio agak susah. Makanya malam hari ini aku bakal ngasih kamu lagu-lagu cover dari UTIT Indonesia selama 1 jam ke depan. Dan nanti aku juga bakal ngasih kamu beberapa entry dari IDCB 2020. Apa aja? Yuk, here we go. Yang pertama ada Yes, yang pertama ada satu entry dari U dengan Wakureba Uragiranai. Dan abis itu ada satu lagu entry dari Titisan Kanarok atau Netisan Kanarok, yaitu Sakura Chiro. Dan yang ketiga ini ada satu buah entry dari grup Saragalo Ketara, Polaris. Dan pastinya ada Blessing, Indonesian version dari Tombel, Rashie, Ray, Frushana, Aimochi, dan Leon. Dan yang terakhir nih ada Minecraft dari 25 Indonesian UTIT. Nah, kamu juga bisa nih langsung aja request lagu cover dari UTIT Indonesia yang kamu suka dengan cara mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag #JIndoInJMusicID, atau kamu juga bisa gabung via chatbox yang pastinya ada di web dan di aplikasi kita sampai jam 9 malam nanti. Dan ntar nih kita juga bakal ngomongin soal IDCB nih, karena tadi kan di Twitter aku udah nge-mention tuh siapa yang bakal nemenin gue siaran. Dan nanti aku sama dia bakal ngomongin soal IDCB 2020 karena yang tadi gue mention itu sebenarnya merupakan salah satu personil dari Saragalo Ketara loh, J-Friend. Dan yang pertama nih sekarang sebelum aku buka sesi, ya kan sebelum aku buka sih, untuk membuka sesi J Indo in J Music di pada malam hari ini, aku mau puterin satu buah cover yang baru aja rilis. Gua agak lupa kapan rilisnya, tapi yang jelas masih di awal tahun ini sih. Tadi tuh sebenarnya ini tuh requestan dari seseorang, nitip ceritanya itu. Nitip sampai ngirimin file masternya langsung loh tadi tuh. Luar biasa gak sih? Yes, ada satu cover dari Hirashi yang cover lagu dari Machiko, Hibibareta Sekai. So stay tuned, enjoy the song and we'll be right back only on J Indo in J Music ID.
Oke friend, that was Euphonium dengan Serium yang merupakan sebuah entry IDCB 2015 ronde ketiga atau ronde final yang udah aku puter di sesi J Indo in J Music ID di Japanese Music Radio dan #1 Japanese Music Internet Radio in Indonesia. Gila, lagu Serium yang dibawain sama Euphonium tadi itu bener-bener bikin semangat gue jadi terbakar banget gitu. Like tadi kan gue di opening tuh kayak udah hype banget kan, dan sekarang jadi lebih parah hype-nya nih, gimana nih coba? Dan anyway, gue masih bareng kamu sampai jam 12 malam nanti. Cuma sesi J Indo in J Music ID nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti. Hai semuanya, aku Fairisana. Sekarang kamu lagi dengerin sesi J Indo in J Music ID. Ikuti terus ya, dan selamat menikmati. Demi untuk mencari cahaya tanpa kepalsuan. Mari terus berjuang. Oke friends, masih di sesi J Indo in J Music ID barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio. Dan seperti yang udah gue bilang tadi ya, kalau sekarang ini aku nggak sendirian karena ada seseorang yang nemenin aku nih. Coba, ada siapa nih? Ya, hilang suaranya. Halo. Yeay. Hey. C ikutan grogi juga gara-gara gue hype. Enggak juga. Ya, kirain. Gimana? Takut aja gitu loh ada yang masuk ya kan, jebret gitu kan. Enggak, kan kita kan sudah berada di studio yang ruangannya terkunci rapat gitu loh. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk kecuali makhluk halus kali ya. Kok serem sih, ya ampun. Anyway, friend, di sini aku udah barengan sama Yuko, dan Yuko ini sebenarnya merupakan partner siaranku di Utaindo Radio dari dulu sampai sekarang, setia menemani. Iya dong, setia menemani. Dan gue harap siaran doang. Iya sih, dan gue harap ini Yuko juga ikutan DJ Musik ID dah, kan mayan gue ada temennya gitu. Oh my god. Oh iya, yo ini sebenarnya nih aku kasih tahu juga nih Jefren, merupakan salah satu personil dari Saraga Lokatara yang lolos ke ronde kedua nih. Aku ucapin congratulations loh buat Yuko yang berhasil lolos ke ronde kedua. Gimana rasanya nih? Rasanya campur aduk. Hehehe. Kok bisa campur aduk nih, gimana ceritanya nih? Ya sebenarnya kalau Saraga Lokatara sendiri juga nggak expect untuk masuk ke ronde kedua ya. Sampai itu kita satu grup sampai buat nazar, tau gak sih? Kok bisa buat nazar? Coba ceritain nih gimana nih ceritanya buat nazar tuh. Soalnya tuh pas masuk ronde mau submit ronde pertama itu kita ada kayak si animatornya nih agak lama gitu. Oh, molor gitu ya? Sebenarnya udah jadi, cuman kita kayak nungguin dia masukin ke Google Drive dulu gitu loh, baru diposting sama salah satu member kita. Oh cuman gitu. Kayak, ya dari situ kan udah lama banget tuh, kita nggak tidur sampai jam 3 kita nggak tidur, rame-rame kan. Terus di situ kita bercanda-bercanda, bukannya panik-panikan gitu kan. Gimana nggak kayak gitu, kayak cuman ngata-ngatain salah satu member kita di situ. Terus akhirnya kita ngebuat nazar. Satu-satu. Ada yang foto kaki, ada yang kakinya mulus di grup kita. Terus ada yang pakai foto RL, ada yang pakai foto Aib, itu aku. Pantesan gue lihat lihat foto profil FB lu berubah gitu. Mungkin gara-gara nazar itu ceritanya. Iya. Terus ada juga yang nanti di ronde kedua jadi cewek yang seharusnya cowok, tunggu aja. Waduh. Benar. Berarti ini bakal ada yang nge-trap atau nge-gender band nih di ronde 2 nanti. Ada yang nge-trap. Aduh, surprise banget nih pastinya kalau misalnya. Iya, ditunggu aja. Oke, dan mungkin Jefrens ada beberapa yang bertanya-tanya, IDCB itu apaan sih? CB atau CB itu apaan sih? Oke, tenang. Gue bakalan jelasin. Tapi sebelum ke IDCB kayaknya kita bakal jelasin dulu aja kali ya Yuk ya. Dari CB dulu. Nah, CB itu kalau menurut Yuko apa nih?
tempat buat maso, tempat buat Gak gitu. Sebenarnya CB itu kependekan kan ya? Iya, singkatan. Singkatan dari chorus battle. Chorus battle tuh sendiri kayak chorus, saya tau lah, chorus nyanyi ramean minimal berempat kalau chorus. Kalau 3 itu trio, kalau 2 itu duet. Kalau 1 solo. Ya, bukan. 1 solo. Single. Iya bener. Sama aja ya. Ya sama aja sih sebenarnya. Jadi di chorus battle ini tuh kalian berempat dan kalian tuh nggak sendiri karena kalian tuh perlu banget yang namanya illustration, terus sound engineer, sama animator. Tapi itu semua buat jumlah masing-masing staff itu tergantung sama kalian maunya berapa. Dan yang dibilang Daigit tadi itu CB itu tempat maso ya. Iya betul sekali sobat. Iya, karena gini Jeffrey, kenapa gue bilang tempat maso? Karena kamu mengejar deadline, tapi kamu ya gimana ya? Gue bingung jelasin gimana nih. Coba yuk jelasin yuk, bantu yuk. Karena ini gue lama nggak ikut CB kan, makanya gue bingung mencari penjelasan yang tepat dan pas gitu. Apa tadi? Aduh aku lupa. Itu kenapa CB bisa dibilang maso? Jadi kalau misalnya maso ini gara-gara kan deadline tuh biasanya pada umumnya CB itu 1 bulan. 1 bulan lebih seminggu biasanya atau 1 bulan pas. Terus di situ kalian tuh bener-bener yang kayak harus time managing kalian tuh harus gitu gak sih? Pokoknya emang gak boleh ada yang molor ya kalau mau on time gitu ya. Di CB itu ada grace period, memang ada grace period. Jadi kayak kalian tuh dikasih pembayaran sehari berikutnya gitu loh. Iya, pokoknya misalnya deadline tanggal 20, tanggal 21 gitu. Tapi kalian nilainya dikurangin kurangin gitu satu. Sampai habis ya. Ya pokoknya mah itu sebenarnya tergantung dari penyelenggara atau organizer CB-nya masing-masing sih ya. Dan untuk di Komu UTT Indonesia kebetulan tahun ini ada IDCB 2020 ya, dan Yuko bersama Struggle Katara juga kebetulan ikutan CB itu begitu. Nah cuma nih Yuk, kayaknya kita sebelum ngomongin soal IDCB, kayaknya kita coba play entry yang ada di peringkat pertama aja nggak sih? Boleh. Itu aku suka banget peringkat pertama ya. Emang, aku juga pertama kali denger tuh langsung kayak wow, bener-bener kayak langsung speechless gue waktu denger entry pertama tadi. Entry yang ada di urutan pertama tadi. Langsung aja deh ya. Karena ini sepertinya aku udah capek karena terlalu hype. Bayangin, padahal gue baru aja mulai jam 8 tapi sekarang udah capek gara-gara terlalu hype, keterlaluan memang ya. Ya udah. Ampun. Makanya ini biar gue nggak capek dulu, biar gue istirahat sambil ngobrol di belakang layar dulu nih. Aku mau ngasih kamu 1 buah entry IDCB 2020 yang ternyata ronde pertama ini dia berhasil memperoleh peringkat pertama dengan skor tertinggi. Gue lupa skornya berapa, tapi berapa Yuk skornya Yuk? Aku lupa ya. Ya udah kalau lupa, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya yang pertama gitu ya. Iya, yang pertama. Oke, here we go. 1 entry dari U dengan Walgurewa Uragiranai. Enjoy. Oke friends, that was 1 buah entry IDCB 2020 yang lumayan bagus banget dari Titisan Kenarok. Titisan Kenarok ya, karena itu tuh Titisan Kenarok dengan skor Chiru yang udah gue kasih buat kamu di sesi J Indo in J Music ID di Japanese Music Radio pada malam hari ini. Dan pastinya nih DJ Daigi masih nemenin kamu di sesi ini sampai jam 9 malam nanti, dan gue bakal lanjut siaran sampai jam 12 malam nanti. Aku Cia, dan kamu lagi dengerin sesi J Indo in J Music ID. Oke friends, masih barengan DJ Daigi dan Yuko. Halo Yuko. Halo, ya ampun, background soundnya khas ya, BKM-nya khas ya.
Nggak di Utendo Radio, nggak di sini. BGM-nya ini ya, tetetetel. Iya. 4 tahun gue pakai ini BGM nggak ganti-ganti. Kurang setia apa sih gue? Ya ampun. Dan pastinya masih di sesi J Indo in J Music ID di Japanese Music Radio dan #1 Japanese Music Internet Radio in Indonesia. Dan tadi kita udah kasih kamu 2 entry terbaik dari IDCB 2020 ronde pertama, yaitu ada Netisan Kanarok atau Titisan Ken Arok, yaitu Sakura Chiru, dan juga ada Uwu dengan Wakureba Uragirana yang sumpah, Wakureba Uragirana itu kayak powerful banget gak sih? Ya? Halo? Iya, gimana? Sautin udah kek. Ya maaf ya. Aku lagi ini grupku ini ya ada 1-2 hal masalah, jadi tadi aku ngeliatin grup mulu. Oh, kirain gue ditinggal kemana gitu. Enggak. Jadi gimana? Ya Oke. Ura Girana ya? Jadi gini, tadi itu waktu gua play Wakureba Uragirana itu bener-bener kayak powerful banget gak sih? Apalagi suaranya Sasha, mantap jiwa. Iya, keren banget asli. Aku nggak bohong. Aku salut sama mereka, dan buat for your information guys, mereka itu seminggu lebih awal postingnya daripada yang lain. Jadi dia itu selain udah jadi entry terbaik, dia juga jadi entry yang masuknya paling pertama, bahkan belum ada entry lain yang masukin gitu. Jujur ya Yuk, waktu gua lihat ngeposting entry, gua sempet mikir, ini IDCB udah deadline gitu. Soalnya kan biasanya kan kalau CB kan postingan pada hari deadline kan, barengan kan. Makanya gua langsung mikir, ini udah udah masuk deadline gitu, udah kelar gitu, kok belum ada yang posting gitu. Ternyata emang dia tuh seminggu lebih awal, ternyata luar biasa banget sih. Yes, organizernya juga hebat sih. Apapun emang apa ya, tim itu memang isinya tuh yang gitu semua. Yang powerful gitu ya. Yoi. Nah anyway Yuk, seperti yang tadi kita udah bahas nih, kan tadi kan kita udah ngomongin atau udah jelasin soal CB itu apa gitu kan. Nah sekarang kita mau ngomongin soal IDCB itu sendiri nih. Jadi IDCB itu apa sih? Ini buat Jeffrey yang belum tahu nih, satu tambah nih. Jadi ini sepengetahuanku ya, IDCB itu nggak apa-apa. kayak platform gitu, kayak apa sih, wadah buat teman-teman dari komunitas Utaite Indonesia untuk ya kita bisa bilang buat untuk improvement ya, bukan untuk menang sebenarnya. Walaupun walaupun ada kalah menang, tapi kita sebenarnya lebih bukan nyari buat menang. Pengen improve, pengen cari koneksi, pengen masuk bareng. Yes, bener banget. Karena apa ya, kalau lihat dari teman-teman Utaite yang lain pun, mereka ikut CB pun bukan karena mereka pengen menang gitu loh. Usaha kalian di CB sama hadiah di CB itu biasanya nggak sebanding gitu loh. Jadi kita kayak ikut CB itu cuma pengen dapat score sheetnya, terus di situ ntar kita kayak dikasih nilai ini berapa, ini berapa. Terus ntar di bawahnya tuh dikasih komen, dikasih tahu, dikasih saran. Ini kayaknya gini lebih baik gitu. Ya kan sebenarnya sebenarnya kalau kata gue ya, itu merupakan hadiah yang terbaik, atau apa ya, hadiah sebenarnya dari CB itu ya itu. Bukan hadiah finalnya itu. Soalnya beneran Jeffrey, kalau kamu lihat hadiah yang ditawarin sama effort kamu ngerjain, itu nggak sebanding sama sekali sebenarnya. Sama sekali, yes. Makanya ya ibaratnya kalian kerja rodi tapi cuma dikasih sebuah roti gitu nggak sih? Kayak gitu. Rodi cuma dapat roti kayak gitu. Nah, terus ngomongin soal IDCB nih. Tahun ini tuh IDCB-nya tuh temanya apa nih? Sebenarnya untuk tema keseluruhan tuh apa tuh? Aku lupa. Pakai bahasa Jawa kalau nggak salah. Ya apa-apa ngomong Jawa sik barikin awake dhewe ya. Aku lupa ya. Tapi kalau untuk tema per ronde ya, untuk tema pertama itu kita ngebicarain tentang cerita rakyat. Oh, I see. Kalau ronde kedua itu tentang adat istiadat yang ada di Indonesia. Oh, oke. Kalau ronde 3-nya apa tuh? Kayaknya ronde 3 nggak ada deh. Untuk tahun ini tuh DCB cuma 2 ronde kalau aku nggak salah. Berarti udah final dong ronde 2 berarti?
Yes. Wow. Harusnya seperti itu sih. Menarik juga nih. Dan kalau boleh ngasih bocoran nih, ini grupnya Yuko di ronde kedua dapat tema apa nih? Soalnya kan ini mungkin aku masih tahu ya ke Jefren kalau kan ada tema besar tuh, adat istiadat sama cerita rakyat di ronde sebelumnya. Nah, antar tuh tiap grup tuh dapat kayak semacam tema lagi yang lebih spesifik gitu loh. Nah, kalau boleh bocorin dapat apa nih grupnya Yuko? Kebetulan di ronde kedua ini aku dapet ritual tiwah. Hah? Itu ritual apaan ya? Gua baru denger ini loh, serius. Gelap, sumpah gelap. emang segelap apa sih? Gue penasaran nih jadinya nih kalau yang gelap gitu. Segelap ketika kalian matiin lampu, terus nggak ada sama sekali cahaya yang masuk mau dari manapun. Oke, berarti serem banget atau gimana nih kalau kayak gitu tuh? Apa ya? Tiwah ini adat dari suku Dayak. Ini kalau aku salah maaf ya guys, soalnya aku sepintas doang bacanya. Oke, nggak apa-apa. Dari suku Dayak, Kalimantan yang dimana jadi tuh orang mati tuh harus ditemenin. Sorry, harus diapain Yuk? Tadi keputus. Orang mati harus ditemenin. Oh, ntar gue kayaknya tahu deh ini. Soalnya gue pernah lihat atau pernah kayak waktu gue scroll timeline sempet aja ngelewat kayak orang mati kayak didandanin terus kayak ditemenin gitu kan? Iya nggak sih? Bukan. Oh bukan, beda ya? Bukan, beda. Oh beda. Jadi kalau tiwah ini tuh jadi pelajaran antropologi ya sobat. Gak apa-apa, bonus. Sesekali J Musik ID ada pelajarannya gitu loh biar agak berfaedah, ya nggak sih? Jadi tiwah ini tuh kayak orang-orang Dayak tuh percaya kalau manusia tuh sebenarnya hidup kekal. Cuman kalau karena suatu kesalahan yang dibuat manusia, si kekekalan itu dicabut tapi digantinya manusia tuh abadi tapi dalam bentuk arwah gitu loh. Oh, alah. Make sense sih sebenarnya ya. Gelap anjir, sumpah demi apapun. Tapi keren loh. Dan apalagi lebih keren lagi kalau misalnya kamu bisa milih lagu dan buat storyline yang pas dengan tema itu. Dan itu merupakan salah satu challenge atau tantangan di CB juga, Jefren. Jadi CB itu nggak cuma sekedar nyanyi rame-rame gitu, nggak sekedar bikin animasi, bikin art, bikin mixingnya yang bagus gimana, enggak. Tapi juga bikin storyline dan milih lagu yang sesuai sama tema loh. Coba bayangin, kamu nyari lagu yang pas sama tema tiwah yang gelap kayak tadi. Ayo, abang kamu kepikiran? Nggak cuma sampai situ guys. Lebih dalam lagi ternyata ya. Iya. Kalau gitu doang kan, ya masih remang-remang lah ya, ibaratnya. Masih ada lilinnya ya berarti ya. Masih. Sebenarnya tiwah tuh kayak kalian kalau zaman sebelum Belanda itu jadi kayak jadi itu harus nyari manusia, kepala manusia. Oke. Jadi suku lain dipotong gitu, tau gak sih? Ya ampun, gelap banget. Itu mah bukan gelap lagi, mungkin udah masuk gore atau serem gitu kali ya. Gore. Luar biasa nih tema lu ya, Yuk ya. Semangat Yuk untuk mencari lagu. Wah, keren. By the way Yuk, tadi di Twitter ada satu request yang masuk ternyata Yuk. Apa tuh? Ini dari Bobby atau @bobbybob2015. Aku bacanya Yuk ya. Oke. Konbawa Dijedai dan Yuko mau request lagunya Andi Adinata featuring Rainage yang 1, 2, 3 After the Rain cover katanya. Kasih nggak nih Yuk? Tahu nggak sih? Kenapa Yuk? Di grupku ada Andi Adinata loh, tapi yang KW. Oh iya, gua tadi iya bener Jefren. Di grupnya Seragala Ukatara itu ada Andi Adinata. Ntar gua aja begini dimarahin gak ya ntar itu si dia. Enggak. Dia udah menerima kenyataan. Enggak, siapa tahu dia dengerin terus ntar tahu-tahu dia left grup lu kan repot gara-gara udah kemarin. Tapi udah dibujuk balik lagi kan. Oh ya udah, syukurlah kalau gitu kan repot kalau misalnya masuk roda 2 tapi ada yang hilang 1 gitu kan. Iya. Dan Yuk, gimana kalau sekarang kita play entry-mu yang roda pertama kemarin? Boleh. Langsung aja ya. Malu. Langsung aja nih, aku play entry dari grupnya Yuko yaitu Seragala Ukatara dengan Polaris yang merupakan entry IDCB 2020 roda pertama. Check this out and enjoy the song.
Oke Friend, satu buah track yang lumayan enak banget ya, yaitu Blessing atau apa ya? Aduh gua lupa. Anugerah versi Indonesianya yang dibawain oleh Tompel, Rashi, Ray, Frusiana, Aimochi dan Leon. Udah gua kasih buat kamu di sesi J Indo in J Music ID pada malam hari ini. Dan ternyata ini nggak kerasa kita tuh ngobrol baru bentar ya Yuk ya. Tapi udah mau jam 9 aja gitu. Cepet banget ya. Makanya fix ini kayaknya ntar minggu depan gue bakal ngajak Yuko lagi buat siaran deh, biar gue nggak sepi-sepi amat gitu. Boleh. Soalnya aku yakin pasti Jeffrey pada bosen nggak sih dengerin gue ngomong-ngomong sendiri, ngoceh sendiri gitu, nggak ada temennya, ngakak sendiri, baca sendiri. Gitu. Kalau berdua kan kayak asik gitu loh, ada temennya. Tahu-tahu udah 6 menit talk in, udah 10 menit. Pokoknya bisa lama gitu. Bahkan tahu-tahu ini udah mau jam 9 padahal kita baru berapa kali talk in. Kita baru 3 kali sama yang ini. Nah, baru 3 kali kan? 3 kali sama yang ini. Makanya iya. itu. Tapi karena untuk malam hari ini sesi J Indo in J Music ID cuma sampai jam dan malam, jadi harus sampai di sini dulu nih. Yuko nemenin Daigi di sesi J Indo in J Music ID pada malam hari ini. Gitu. Anyway, makasih ya buat Yuko udah mau gua seret di sini. Jangan kapok ya kalau misalnya gue seret lagi. Kaget aku tahu di chat sama Daigi ya kan. Iya. Yuk, bisa nggak jadi temen gue di J Music? Hah? Kaget ya. Iya ya ampun. Ya udah nggak apa-apa ya, hitung-hitung jadi apa namanya, jadi experience pertama gitu kan, kayak iya. Gitu. Iya. Experience pertama. Oh iya, abis ini lu nggak bisa ya nemenin gue lagi karena lu katanya tadi mau main atau mau kemana gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, ntar minggu depan minggu depan aja. Oke, sip. Alhamdulillah aja friend, minggu depan gue nggak sendiri lagi karena gue ada yang nemenin, dan minggu depan kayaknya nih ini ada calon penyiar yang bakal masuk di J Music ID nih. Jadi ya ampun, nggak gue sendiri nih. Ntar gue tinggal ajuin ke Pak Bos aja, Pak ada penyiar baru nih, cewek nih, kapan lagi nih kita ada cewek nih masuk nih. Soalnya emang selama ini cowok. Gue kasih tahu ya, saat ini semua announcernya Japanese Music Radio cowok. Astaga, asli cowok semua, sumpah. Makanya nih ntar ketika lu masuk, Pak ada cewek nih, pasti auto ACC deh. Yakin, apalagi kan lu kan udah fluent gitu kan. Fluent gak tuh? Makanya kan lu udah fluent, udah bisa mengimbangi gua yang kadang kalau udah nge-announce bawelnya gak ketulungan. langsung gas itu kan kayak kereta. Kalau kalian tahu karakter dari Art Knights ya kan. Tuh. Ada tuh ngomong ada spasi, Dai. Makanya itu. Aduh. Dan oke, kan tadi kan di awal kan aku sempat nge-teaser aku bakal muter Minecraft kan. Dan tadi ada request juga dari Bobby yang request covernya Andi Adinata sama Renich yang 1, 2, 3 itu kan. Karena ini waktunya nggak cukup, aku nggak akan play sekarang. Cuma nanti aku selipin di sesi aku siaran dari jam 9 sampai jam 12 malam gitu. Jadi 2 lagu di sesi J Indo in J Music di malam hari ini yang nggak keputar gara-gara waktunya mepet, ntar bakal aku selipin antara jam 9 sampai jam 12 malam ya, pokoknya selama aku airing. Jadi jangan khawatir, aku usahain tetap diputer dan tetap stay tune terus di Japanese Music Radio barengan gua sampai jam 12 malam nanti. Oke. Dan sebenarnya ini tuh gue tuh ngomong nunggu durasi yang pas buat play lagunya biar pas jam 9 malam gitu sebenarnya ini tuh. Oh ya udah, berarti kita masih ada waktu ngobrol sampai jam 9. Enggak gitu, maksudnya tuh gue kan ini tuh gue tuh mau play lagu durasinya 4 menit Kai, 3 menit 50 detik kan. Gue tuh kayak nyari posisi yang pas itu loh, biar ntar waktu gue play lagu ini sama jingle dia tuh ntar pas jam 9.00 gitu loh. Oh astaga. Soalnya gini yuk, gue tuh siaran di J Music ID, gue tuh selalu pas. Top of hour-nya selalu jam 9, jam 10, jam 11, closing jam 12, mati, tab, pas. Makanya
Gini. Wah, nggak kayak di Utaindo Radio ya. Iya, di Utaindo mah molor, ngomongnya belum kelar, extend nggak. Kalau di sini kok kayak gitu mah capek yang ada nanti. Makanya. Sekolah sendiri ya. Dan sendiri mah Sendiri, nggak akan extend emang kan udah. Nggak akan extend sendiri. Oke deh kalau gitu makasih buat Yuko yang udah nemenin dan buat Friends stay tune terus karena aku masih sampai jam 12 malam. Dan untuk lagu terakhir di sesi J Indo in Gym Music di pada malam hari ini, aku ada satu cover yang lumayan adem banget. Bahkan aku aja sampai betah buat play ini berkali-kali. Ada satu lagu dari Rajasa yang sempat ngover lagunya If yang Kimi ni Sekai. Ngomong-ngomong ini masternya pakai SSL makanya enak banget audionya. So here we go, stay tuned and enjoy the song. Hai semuanya, aku Fairisana. Sekarang kamu lagi dengerin sesi J Indo in J Music ID. Ikuti terus ya dan selamat menikmati. You're listening to Japanese Music Radio, the first Japanese music internet radio in Indonesia. Oke Friends, tepat jam 9 malam waktu Indonesia Barat dan saatnya DJ Daigi on air di sesi J Music ID atau sesi biasa ya sampai jam 12 malam nanti. Dan karena aku udah on air di sesi biasa, kamu udah bisa langsung aja request lagu Jepang yang kamu suka banget dengan cara mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag #JMusicID, atau kamu juga bisa gabung nih via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. Dan sebelum aku bacain yang udah masuk di chatbox sama di Twitter nih, aku mau ngasih tahu kamu teaser atau bocoran 5 track yang bakal gua puter selama sejam ke depan. Dan itu tadi 5 track yang alhamdulillah semuanya tuh up to date alias fresh from the oven yang bakal gua kasih buat kamu di Japanese Music Radio pada malam hari ini. Dan sekarang gua mau bacain beberapa chat yang udah masuk di chatbox nih. Kayak tadi tuh ada yang baru banget masuk dari Night Elf yang katanya request lagunya Red Wimps yang Zen. Terus juga tanya lagi nih, anyway kapan nih airing lagi? Lah ini udah airing. Gimana sih dia pertanyaannya kok gitu? Terus tadi sebenarnya waktu di sesi J Indo NJ Music ID di chatbox ada yang ngechat sih dari Nim yang katanya mau dengerin tapi lagi rekaman katanya. Ya udah atur rekamannya sambil denger radio kan bisa. Jangan, ntar rekamannya bukan nyanyi tapi malah ngikutin suara siaran gua ntar kan bahaya tuh. Bisa aja deh. Dan juga ada Bukan Kams yang tadi sempat nongol juga di chatbox. Dan di Twitter tadi baru ada Bobby yang sempat request lagunya Andi Atinata dan Rainage yang 1, 2, 3. Tapi karena tadi waktunya nggak cukup, nanti bakal aku selipin di sesi ini sampai jam 12 malam nanti. Dan karena kenapa aku masih semangat banget ya malam hari ini, aku ada satu lagu yang punya vibe sangat semangat sekali yang merupakan apa ya, lagu ini tuh dari Grand Blue Fantasy gitu kalau nggak salah. Yes, ada 7 Billion Dots dengan Stay With Me yang moga aja bisa bikin kamu tambah fire up di malam hari ini. Walaupun minggu nggak bisa kemana-mana, aduh belibet kan gue gara-gara semangat. Oke, friend, buat yang request masih aku tunggu sampai jam 12 malam. Langsung aja mention ke @JapaneseMusicID dengan hashtag #JIndo dengan hashtag #JMusicID atau gabung via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. So here we go, 7 Billion Dots dengan Stay With Me only on Japanese Music Radio. Halo kami, Dua Zinfirti, Dengelin Jealous, Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com.
Oke friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio. Dan tadi tuh udah ada beberapa request yang udah masuk dari Friends di Twitter. Tadi tuh yang pertama kali masuk ada yang request lagunya siapa ya tadi tuh? Tadi tuh dia tuh requestnya nggak pakai hashtag soalnya, makanya nggak masuk ke notif deh ini. Aduh, tadi ada Amadeus atau @AmadeusRoll yang request lagunya So yang Mr. Fixer yang merupakan openingnya ID Invaded. Oke, ntar aku masukin. Dan tadi di chatbox juga udah ada satu request yang udah masuk dari Night Elf, yaitu lagunya Red Wimps yang Sen Sensei. Dan di Twitter lagi tadi tuh ada Irlin yang request lagunya Laruku yang Finally. Dan dia juga ngucapin stay safe untuk semuanya dan thank you. Oke, domo. Dan buat friends yang malam hari ini pengen banget request atau pengen banget dengerin lagu Jepang yang kamu suka banget, langsung aja yuk mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag JMusicID. Atau kamu juga bisa gabung nih via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. Dan ngomong-ngomong soal aplikasi nih, kamu bisa langsung aja download aplikasi kita yang ada di Android. Jadi buat kamu yang pakai device Android nih, pastinya langsung aja download aplikasi Japanese Music ID yang ada di Play Store. Karena size-nya cuma kecil banget, nggak nyampe 5 MB. Dan dari app yang sekecil itu kamu bisa akses radionya, chatboxnya, twitternya, webnya, dan lain-lain dengan lebih stabil dan lebih mulus pastinya. Jadi mungkin buat kamu yang biasa dengerin di Android sambil chatting, sambil gaming mungkin, atau sambil ngepoin sesuatu, kalau misalnya kamu lewat web kayak kurang stabil gitu, bisa langsung aja download aplikasi Japanese Music ID untuk mendapatkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik begitu. Terus kalau yang pakai iOS atau mungkin yang lain gimana, Dai? Gak usah khawatir, kamu bisa langsung aja install aplikasi TuneIn, TUNEIN, kemudian cari channel Japanese Music ID di TuneIn itu. Kalau udah ketemu tinggal di play dan kamu bisa mendengarkan dengan lebih stabil pastinya. Walaupun kalau misalnya kamu mau gabung ke chatbox, kamu harus buka webnya dulu sih di Japanese Music ID, di japanesemusicid.com/mobile gitu. Oh iya, aku hampir kelupaan. Kalau Japanese Music Radio sebenarnya juga udah available loh di Radio.Garden. Jadi mungkin buat kamu yang biasa mantengin radio di sana, boleh banget buat dengerin Japanese ID dari Radio.Garden karena sama-sama lebih stabil juga sebenarnya. Dan oke friend, sebenarnya aku baru aja dapat info kalau anime Boku no Hero Academia yang baru aja kelar season 4-nya udah ada pengumuman atau langsung diumumin kalau mereka bakalan lanjut ke season 5. Bayangin, kayaknya baru ini deh gua denger kabar ketika anime itu tamat satu seasonnya langsung konfirmasi season berikutnya ada gitu. Kalau biasanya kan kayak nunggu beberapa minggu atau beberapa bulan dulu baru ada konfirmasi yang pasti kan. Tapi ini bener-bener langsung gitu. Langsung ketika episode terakhir air, dia langsung ngasih announcement kalau season berikutnya tayang gitu. Ini info lebih detailnya mungkin akan aku sampaikan nanti kalau misalnya kamu kepo setelah satu lagu yang tadi sempat request oleh Night Elf di chatbox tadi. Ada satu lagu dari Red Wimps dengan Zen Sensei yang merupakan soundtrack dari filmnya Shinkai yang sempat famous kemarin, yaitu Kimi no Nawa. Dan pastinya buat friends, nanti aku bakal ngomongin soal film sepertinya. So keep stay tuned Japanese Music Radio, enjoy the song and we'll be right back. Kamu suka dengan dunia jurnalistik, berusia minimal 18 tahun, memiliki passion sebagai penulis, kreatif, dan juga berwawasan luas putar Jepang? Mending langsung aja gabung yuk jadi tim penulis Japanese Music ID. Info lengkap dan formulir pendaftaran bisa kamu lihat di www.japanesemusicid.com/registrasi-penulis. Jadilah bagian dari keluarga Japanese Music ID sekarang juga. Kami tunggu ya.
Oke friends, mungkin kamu udah pada tahu kan kalau Japanese Music Radio nggak cuma buka rekrutmen buat jurnalis aja, tapi kita juga buka rekrutmen untuk announcer di Japanese Music Radio. Jadi buat kamu nih friends yang punya cita-cita mungkin atau keinginan buat jadi penyiar, apalagi penyiar di radio yang bawain acara Jepangan gitu, muterin lagu Jepang dan ngomongin topik-topik soal Jepangan, hayuk kamu langsung aja join ke Japanese Music Radio as an announcer. Untuk infonya langsung aja cek di japanesemusicid.com/registrasi-penyiar. Nanti di situ bakal ada persyaratan yang bisa kamu baca dulu dan juga ada formulir yang bisa kamu isi kalau misalnya kamu udah siap untuk apply jadi announcer di Japanese Music Radio. Hayuk loh, aku tunggu. Biar yang announce atau yang siaran gak cuma gua terus, gak cuma DJ terus, atau mungkin gak cuma siapa terus gitu. Biar ada variasinya, ya gak sih? Makanya langsung aja yuk join barengan kita as announcer di japanesemusicid.com/registrasi-penyiar. Masih di Japanese Music Radio, number one Japanese Music Internet Radio in Indonesia. Dan tadi itu satu buah track terbaru dari Omoinotake dengan Akubi yang baru aja rilis di awal bulan April ini. Enak juga ya tracknya ternyata. Serius, aku tuh kenal Omoinotake itu gara-gara dengerin lagu Moratorium yang sempat rilis di akhir tahun kemarin. Bukan akhir tahun, di awal tahun kemarin sebagai soundtrack dari Saisuru Toriwa Habata Kanai The Clouds Gather yang emang udah rilis ya di Jepang sekitar pertengahan Februari kemarin. Dan sebelum lagu dari Omoinotake yang aku beat tadi, aku juga udah puterin satu request dari @Amadeus_Roll di Twitter tadi, lagu dari So dengan Mr. Fixer yang merupakan opening dari ID Invaded. Dan sebelumnya aku juga udah puterin juga nih request dari Night Elf di chatbox tadi, lagu dari Red Wimps dengan Zen Say. Thank you ya yang udah request. Dan kayaknya sebelum aku lanjut, aku mau bacain beberapa request yang udah masuk dulu nih. Kayak tadi di chatbox ada Irawan yang request lagunya Nicot of the World. Nicot of the Walls, bukan Nicot of the World ya. Dengan Diver, katanya tuh buat memperingati band mereka yang udah bubar sejak 2019. Oh iya juga ya. Entah kenapa band-band bagus kayak Nicot of the Walls, terus Aqua Times pada bubar gitu. Padahal enak-enak lagu mereka. Dan di Twitter tadi ada satu request yang juga masuk dari @mini_minchan yang katanya gini nih, izin request lagunya Ayase yang judulnya Ghost City Tokyo. Waduh, lagu fav gua tuh. Dan gua sebenarnya lagi mencoba buat menguasai lagu itu, soalnya suara gua buat ngover lagunya Ayase yang itu pas gitu. Anyway, kamu masih barengan DJ Daigi yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Hello, I'm Dean Fujioka, and you're listening to Japanese Music Radio number one, Japan Internet Radio in Indonesia. Oke J-Friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio. Dan tahu gak sih J-Friends kalau sekarang itu ternyata sistem episode dari anime series yang tayang di TV itu agak berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan satu season anime kan bisa tayang puluhan episode gitu kan, kayak banyak banget gitu kan. Nah sekarang ini umumnya satu anime itu satu season itu paling cuma 12-an episode atau 24. Pokoknya rata-rata di kelipatan 12 gitu sekarang ini. Nah tapi ada juga nih yang menggabungkan dua sistem itu gitu. Kayak misal satu season bisa 48 episode, atau mungkin bisa 56, atau mungkin
mungkin lebih gitu. Kayak Boku no Hero Academia ini nih, yang baru aja kelar nayangin season 4 tapi langsung ngekonfirmasi kalau mereka bakal nayangin season kelima dari Boku no Hero Academia. Wow, ini mah kabar yang sangat plus ultra sekali gak sih buat J-Friends yang mungkin fans dari BNHA atau Hero AK ini. Apalagi Hero AK ini kan sebenarnya udah lama juga kan jadi animenya. Udah dari tahun 2016 tuh, dari musim spring dia itu season pertamanya tayang. Dan season keduanya itu tayang lagi itu di tahun berikutnya, di spring 2017. Tapi kayaknya karena antusiasmenya tinggi, makanya season berikutnya tuh kayak tayangnya tuh jadi lebih banyak. Dan bahkan yang sekarang aja season 4 udah kelar, season 5 langsung diumumin kalau fix bakal rilis gitu. Tapi masih belum ada kepastian sih kapan rilisnya. Dan ngomongin soal BNHA, sebenarnya Boku no Hero Academia juga udah sempat ngerilis beberapa movie seperti Futari no Hero yang sebenarnya dia bakal tayang di Indonesia gitu. Bukan bakal tayang tapi udah tayang, karena Futari no Hero itu movie pertamanya BNHA. Gua sempet nonton dulu kalau nggak salah. Sebenarnya kemarin juga ada movie-nya lagi yang baru. Aduh, gua lupa judulnya apa. Oh, ini BNHA Heroes Rising. Ini rencananya tuh tayang di sekitar bulan-bulan ini sih. Cuma karena ada COVID-19 jadi diundur deh penayangannya di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Sayang sekali ya. Dan sebenarnya nih season 4-nya BNHA itu dia tayangnya tuh dua musim loh, karena dia episodenya lumayan banyak. Dan sorry aku salah ngomong. Jadi gini maksudku tuh, season 4-nya BNHA itu dia itu tayangnya tuh sepanjang 2 core alias 2 musim, karena emang episodenya banyak dan emang dia baru kelar di musim winter ini gitu. Dan kerennya dia udah langsung ngonfirmasi kalau season 5 tuh bakal tayang, malah udah dibuat. Dan mereka juga udah ngeluarin semacam teaser tentang season kelima dari animenya. Begitu. Wow. Berarti ini mereka itu bener-bener udah prepare dari jauh sepertinya nih buat season 5 nih. Kayaknya nih bau-baunya udah digarap dari jauh. Jadi ada kemungkinan kalau misal nanti tanggal tayangnya udah udah diumumin, mungkin gak akan molor gitu. Walaupun kan sekarang ini kan banyak banget kan anime yang molor gara-gara ada wabah COVID-19. Tapi moga aja yang satu ini jangan sampai molor lah ya. Moga aja tetap on time dan semua episodenya gak mengecewakan dan tetap bikin kita plus ultra buat selalu ngikutin Boku no Hero Academia. Dan sekarang nih aku mau play dulu satu request dari Irawan di chatbox tadi, satu lagu dari Nico Tough Duo dengan Diver yang merupakan soundtrack dari Naruto. So stay tune and enjoy the song. Oke, sebelum aku lanjut muterin lagu di jam 10 malam ini, aku mau bacain beberapa request dari J-Friends yang udah masuk di Twitter nih. Tadi itu ada @mini_minchan ya yang request lagunya Ayase yang Ghost City Tokyo atau Yurei Tokyo, yang gua pengen banget cover sebenarnya. Cuma kalau gua itu cocoknya itu di versi self covernya Ayase gitu. Kalau di versinya Hatsune Miku kan itu kayaknya agak rendah kan. Kalau gua di keynya Miku kayak nggak enak gitu, kerendahan. Jadi gua cocoknya itu di keynya Ayase gitu, yang versi self covernya Ayase begitu. Ntar abis ini gua puter kok ya. Dan juga ada ada @whoami atau @nnsx96. Susah amat dan username-nya ya. Ini dia tuh request lagu, tapi cuma dia itu tadi tuh pakai gambar dulu gitu loh. Itu ala-ala tebak gambar. Biasa kan, pernah kan waktu dulu gua siaran, gua ada sesi tebak gambar gitu. Jadi request lagu tapi pakai gambar gitu. Dan ntar waktu gua muter lagunya, gua pakai gambar juga, ngasih tahu judul lagunya gitu. Tapi karena ini bukan sesi tebak gambar, makanya aku minta dia langsung nyebutin judulnya aja, yaitu lagunya Laruku yang Blurry Eyes. Walaupun aku agak protes sih, karena gambar yang dia kasih itu kacamata. Emang sih pinggirnya blur ya, tapi tengahnya itu bening gitu. Kalau Blurry Eyes mah tinggal kasih aja gambar blur,
Langsung paham gua malahan. Oke, dan lanjut juga ada Muhammad Nahdi atau @muhammadnahdi10 yang request lagunya Hiroshi Kitadani yang We Go. Oke, dan sejauh ini baru itu aja request yang udah masuk. Dan buat J-Friends nih yang malam hari ini lagi dengerin dan pengen banget buat dengerin lagu Jepang yang kamu suka banget, langsung aja mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID dengan hashtag JMusicID buat request. Atau kamu juga bisa gabung via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. Dan sekarang nih aku mau puterin dulu satu lagu dari Ayase yang baru aja rilis sebenarnya, dengan Yuri Tokyo atau Gossip Tokyo versi self covernya Ayase, yang mana suara gue cocok sama lagu ini sebenarnya. So stay tune. Here we go. Ayase with Yuri Tokyo only on Japanese Music Radio. Stay tune and enjoy the song. Oke J-Friends, masih di Japanese Music Radio, the number one Japanese music internet radio in Indonesia. Dan tadi tuh satu buah track ya dari Omodotake dengan Tonika, yang sebenarnya tuh umurnya lebih lama dikit dari Moratorium, tapi ternyata enak juga ya. Kayaknya nih Omodotake bakal jadi bakal sering masuk playlistku nih selain di Gedan. Soalnya serius enak banget lagunya tuh. Yang Tonika tuh kayak lumayan bikin upbeat, cheerful gitu vibe-nya. Terus tadi lagunya Omodotake yang baru tadi yang Akubi tadi juga lumayan enak juga. Tapi yang the best emang masih Moratorium sih. Yang lagu Moratorium tuh bener-bener lagunya itu diciptain buat Saizuru Toriwa Habata Kanai. Like literally lagu itu nyeritain anime itu gitu loh. Makanya gue bilang bagus itu. Apalagi kalau misalnya kamu lihat MV-nya. Mantap itu lagu emang MV-nya. Dan sebelum Tonika tadi, aku juga udah puterin satu lagu dari Sekai no Owari dengan Drop Out. Dan juga ada Doraemon dari Genoshino. Dan di awal tadi aku juga udah puterin satu self cover dari Ayase dengan Yuri Tokyo atau Ghost City Tokyo. Dan pastinya masih barengan DJ Daigi sampai jam 12 malam nanti. Let's fly to the sky. Hello, we are back on Dangling Terrace Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com. Oke J-Friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio. Dan tadi tuh ada satu request yang baru banget masuk di Twitter tuh. Coba gua cek dulu ya. Tadi tuh dari Phil atau Philip Panjaitan yang katanya request lagunya Foundy, Life Hack. Tolong. Jujur aku agak asing sama lagunya, tapi coba ya ntar aku korek-korek database pusat dulu, siapa tahu lagunya ada ya. Kalau misalnya ada ntar aku kasih, kalau nggak ada ntar bakal aku kabarin. Dan silakan request lagu yang lain dulu ya, oke? Dan sebelumnya Phil tadi juga ada Hamdi Irawan yang request lagunya Laruku yang Ranbu no Melody. Oke fix, sampai saat ini udah ada 4 J-Friends yang udah request lagunya Laruku. Tadi ada Hamdi Irawan yang request Ranbu no Melody. Terus ada Who Am I yang request Blurry Eyes. Terus juga ada Irlin yang request lagu Finally. Oh cuma 3 ternyata. Ya udah gue tambahin dari gue 1, Ready Steady Go. Dah tuh 4. Dan serius ini kayaknya banyak banget dari J-Friends yang request lagu Laruku. Dan sepertinya nih lumayan banyak nih antusiasme J-Friends ke Laruku gitu. Makanya aku kepikiran, oh sorry kurang 1 lagi, bener 4 yaitu dari Pyung Pyung. Aduh sorry buat Pyung Pyung kelewatan. Ini tadi Pyung Pyung request lagunya Laruku yang Trick. Oke, jadi sama gua jadi ada 5 nih yang udah mesen lagunya Laruku di Japanese Music Radio pada malam hari ini. Oke fix, ini ntar jam 11 malam sampai jam 12 malam atau 1 jam sebelum closing aku bakal muterin lagunya Laruku full sejam penuh dari jam 11 malam sampai jam 12 malam nanti. Oke? Dan ya sejauh ini baru itu sih request yang udah masuk. Ya udahlah ya. Dan oke J-Friends, sebenarnya aku tuh mau ngomongin sesuatu hal nih
Jadi kan ini kan studio baru aja dapat lagunya Sumika sih, lagunya Tsukima Switch yang Senryoku Shonen, tapi yang versi remasternya kan. Nah, yang bikin aku kaget, cover dari bukan cover lagu, orang cover lagu ya, tapi cover art atau cover album dari lagunya Tsukima Switch yang Senryoku Shonen versi remaster ini itu nampilin filmnya Disney yang baru aja rilis kemarin di bulan Februari, yaitu filmnya Disney Onward yang versi Jepangnya itu aku tak buka Google Translate dulu soalnya aku nggak iso moco kanjine. Apa Mbak Google Translate judul Jepangnya Onward di bahasa Jepang? Nah, Nibun no Ichi no Maho. Makasih ya Mbak Google Translate. Nah, jadi ternyata lagu Senryoku Shonen ini yang versi remaster ini jadi soundtrack, kalau nggak salah itu jadi ending song dari movie Onward versi Jepang atau Nibun no Ichi no Maho. Ya bener, salah. Nibun no Ichi no Maho. Oh bener ding ternyata. Dan kan aku kepo kan, ini serius jadi soundtrack atau jadi lagu theme song dari Disney Onward atau Disney Nibun no Ichi no Maho gitu. Dan setelah aku cek trailernya, ternyata beneran J-Friends. Kalau gak percaya ini nih, aku kasih trailernya buat kamu. Oh sorry J-Friend, ternyata belum masuk trailernya. Aku salah masukin itunya. So ini here we go, aku ulangi lagi trailernya. Kalau misalnya kamu penasaran atau nggak percaya, Senryoku Shonen masuk di movie Onward-nya Disney di Jepang. Tosan, 一度でいいから会いたかったな。プレゼントがあるの、父さんからよ。魔法の杖、父さんを生き返らせることができる。足だけ？魔法が半分しかかかってない。復活の呪文を完成させるんだ。やってみるよ、父さん。 Dan J-Friends, tahu nggak sih gara-gara aku nonton trailer ini, aku jadi kayak, waduh, keren juga ya ketika film western kayak film-filmnya Disney ini didubing Jepang gitu. Keren loh. Aku jadi penasaran. Kalau misalnya aku nonton film western atau mungkin film-filmnya Disney yang didubing Jepang, apakah sekeren Onward ini? Aduh, jadi kepo gua. Keren banget. Dan di trailernya ini, filmnya Disney Onward ini bakalan tayang di Jepang tanggal 13 Maret 2020. Jadi udah kemarin ya. Tapi nggak tahu apakah itu disuspend atau enggak, gara-gara kan di bulan Maret kan ada corona tuh. Jadi ya nggak tahu apakah suspend atau tetap tayang. But anyway, J-Friends, aku jadi ada topik nih. Kira-kira nih, film western apa yang pengen kamu tonton dengan dubbing bahasa Jepang? Wah, mantap tuh topiknya tuh. Langsung aja kasih tahu ke aku via Twitter dengan cara mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID, atau kamu juga bisa kasih tahu aku via chatbox yang ada di web dan di aplikasi kita. Dan jujur ya, kalau aku saat ini aku pengen banget nonton Disney Onward yang versi dubbing Jepang. Asli. Soalnya keren loh. Dan aku sampai saat ini masih belum nonton Disney Onward. So, I don't know filmnya kayak gimana, jadi ya udahlah ya. Dan sekarang ada Tsukima Switch Senryoku Shonen versi remaster dulu yuk, only on Japanese Music Radio. Oke J-Friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio, number one Japanese Music Internet Radio in Indonesia. Dan tadi itu ada satu lagu soundtrack dari Seishun Butayaro ya, yang sebenarnya di request oleh Bapak Kams. Tadi lewat PM, tadi requestnya dia tuh. Oke, tadi tuh lagunya itu lagunya itu Fukashigi no Karte yang dibawain sama Mia Sakurajima, Tomoe Koga,
terus ada Ryo Futaba, abis itu ada Nodoka Toyohama, ada Kaede Asusakawa juga, ada Shokomaki Nohara. Oh udah, cuma itu aja ternyata yang udah bawain ya. Gua kira banyak banget. Dan sebelum lagu Fukashi no Karte tadi, aku juga udah puterin lagu dari Hiroshiki Tadani dengan Wigo yang merupakan request dari, gua lupa siapa itu yang request ya. Request dari @muhammadnahdi10 di Twitter tadi. Dan sebelum lagu dari Hiroshiki Tadani dengan Wigo, aku juga udah puterin satu lagu favorit gua dari Tsukima Switch, yaitu Zenryoku Shonen versi remasternya yang ternyata jadi soundtrack dari Disney Onward atau Nibu no Ichi no Maho versi Jepangnya. Sumpah gak nyangka banget aku itu. Dan anyway, Dijodagi masih bareng kamu sampai jam 12 malam nanti. Hello, I'm Dean Fujioka, and you're listening to Japanese Music Radio #1, Japan Internet Radio in Indonesia. Oke friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio. Dan tadi tuh ada beberapa friends yang udah masuk nih ngomongin atau ngasih tahu film western apa sih atau film barat apa sih yang pengen banget kamu tonton dengan versi dubbing Jepang gitu. Kalau aku kan tadi kepikiran pengen banget nonton Onward kan atau Nibu no Ichi no Maho, karena selain aku belum nonton, waktu aku nonton trailernya dengan dubbing Jepang tadi keren juga gitu loh. Apalagi ada lagunya Tsukima Switch yang Zenryoku Shonen gitu. Tambah gitu. Terus tadi dari Friends sudah ada banget yang masuk sih. Dari Irlin nih kayaknya. Kok kayaknya? Kayak dari Irlin gitu maksudku ngomongnya tuh. Gimana sih gue itu? Katanya tuh dia pengen banget nonton Once Upon a Time in Hollywood dengan versi dubbing Jepang. Bisa. Dan abis Irlin tadi juga ada Who Am I yang katanya pengen banget nonton Ready Player One versi dubbing Jepang. Nah inilah Uga nih, karena kemarin gue sempat nonton juga Ready Player One di bioskop waktu masih baru rilis kan. Dan emang keren banget sih itu film. Dan sepertinya kalau di dubbing Jepang mungkin jadi lebih apa ya? Enggak, gini kan di film itu kan ada beberapa part yang memang dia kayak punya vibe Jepangan gitu kan. Kayak apa ya, gue lupa, pokoknya ada gitu loh. Jadi mungkin jadi lebih baik gitu kalau misalnya di dubbing Jepang. Gue juga penasaran nih. Dan gue tiba-tiba penasaran gitu, dimana aku bisa nonton film western dengan dubbing Jepang gitu. Soalnya kan kalau kita cari di streaming, di platform streaming kayak Netflix atau di mana kan pasti in English kan dubbingnya, atau mungkin in Indonesia gitu malah kalau di gua. Makanya penasaran juga gitu, dimana aku bisa nonton film-film western tapi dengan dubbing Jepang gitu. Dan abis itu juga ada Phil atau Philip Panjaitan yang katanya dia tuh pengen banget nonton film Zombieland Double Tap dengan dubbing Jepang. Katanya tuh penasaran komedinya jadi bagus atau jelek kalau misalnya di dubbing pakai bahasa Jepang. Oke. Jadi sepertinya banyak banget ya film western yang antara tambah bagus atau mungkin tambah jadi agak aneh gitu kalau di dubbing Jepang. Tapi cuma kalau aku pikir sepertinya kebanyakan jadi lebih bagus sih kalau misalnya di dubbing pakai bahasa Jepang. Kayak berasa nonton anime cuma ini film gitu. Iya gak sih? Apalagi kan seiyuu yang isi dubbing di film western kan biasanya juga seiyunya yang bagus-bagus gitu kan. Dan bukan berarti ada seiyuu jelek, bukan. Maksudku emang seiyuu di Jepang itu emang banyak yang bagus itu loh ya. Kan emang Jepang kan sering bikin anime yang otomatis melibatkan seiyuu kan. Jadi ya aku pikir pasti banyak seiyuu yang bagus gitu buat mendubbing film-film western yang masuk ke Jepang. Apalagi
ternyata Seiyu Jepang ini kabarnya mengadakan sebuah gerakan yang bernama Seiyu Rodokai untuk menghadapi COVID-19 gitu. Ini keren sih gerakannya ini. Yang pertama itu dimulai oleh bentar, kayaknya sebelum gua ngomongin soal Seiyu Rodokai, kayaknya gua play lagu dulu aja deh biar ini waktunya nggak bablas. Ya nggak sih? Soalnya kan ini gua ngomongnya udah hampir 5 menit nih. Ntar kalau misalnya gua ngomong ini langsung bisa 10 menit nih gua baru kelar ngomong. Padahal mah ini mah cuma alibi aja, soalnya gua belum baca materinya sebenarnya. Ketahuan deh gua. Dan oke deh, sebelum gue lanjut aku mau puter satu lagu yang mungkin agak flashback. Karena lagu ini mungkin sering kamu denger ketika kamu masih kecil, suka nonton anime di TV tiap hari Minggu gitu. Apalagi ketika kamu dengerin versi Indonesianya, pasti langsung, wah, aku ingin menendang bola rasanya. Yes, ada satu lagu dari Depam dengan Dragon Screamer. Yes, lagu ini merupakan soundtrack dari Kapten Tsubasa yang udah ada versi Indonesianya dan lumayan enak versi Indonesianya. Dan sebelum aku lanjut, aku mau kita lagi buat yang request langsung aja mention ke Twitter kita di @JapaneseMusicID. So stay tuned and enjoy this song. Dan oh iya, aku masih belum langsung ngeplay 5 track tadi ya, karena masih ada beberapa request yang harus aku puter nih. Kayak tadi tuh ada Phil yang sempet nanyain requestnya gimana, udah masuk belum? Udah, tadi tuh Phil atau Philip Panjaitan tuh request lagunya Foundy yang Life Hack. Udah masuk di playlist, tinggal nunggu giliran buat diputar aja. Dan selain Phil, tadi kayaknya ada request juga, tapi nggak ada ternyata. Alhamdulillah aman. Ya ini antara aman atau guanya nggak notice sih sebenarnya. Oh enggak, tadi di chatbox ternyata ada satu request yang masuk dari Street Fighter yang request lagunya Orange Range dengan Ikenai Taiyo. Kami Dua Zinferki, Denggelin Jealous, Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com. Oke J-Friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio, the number one Japanese music internet radio in Indonesia. Dan tadi tuh aku udah kasih kamu 3 lagu langsung ya dari laruku. Semuanya, 3-3-nya tanpa jeda iklan, karena emang kita gak ada iklannya. Tadi tuh yang pertama ada Finally yang terakhir diputar. Sebelumnya Finally ada Ready Steady Go. Dan sebelumnya lagi ada Trick yang ketiganya itu lagu dari laruku yang tadi juga udah di-request oleh J-Friends di Twitter tadi. Dan di awal tadi aku juga udah puterin satu buah track dari Orange Range dengan Ikenai Taiyo yang merupakan request dari J-Friends yang udah masuk di chatbox dari Street Fighter tadi. Dan apa aku mulai merasakan agak lelah dikit. But it's okay, aku gak akan merasa lelah. Bukan gitu maksudnya tuh. Aku gak akan berhenti siaran sebelum waktunya berhenti. Masik. Gak abaikan. Anyway, masih ngomongin soal film Jepang apa sih? Film Jepang lagi sih, heran gue. Film barat atau film western apa sih yang pengen banget kamu tonton dengan dubbing bahasa Jepang? Tadi tuh udah ada beberapa yang udah masuk di Twitter ngomongin soal itu. Yang terakhir masuk tuh tadi tuh ada Hamdi Irawan yang katanya itu pengen nyoba nonton Brave versi dubbing Jepang. Karena katanya itu seiyunya ada Maya Uchida. Menarik nih. Terus juga ada siapa lagi ya? Ada Bobby yang katanya nyaranin animasi Ruby. Katanya tuh cocok banget style animasinya kalau misalnya dipadukan dengan dengan dubbing berbahasa Jepang gitu. Iya sih, sebenarnya aku nggak tahu ya Ruby itu apa. Sebenarnya bukan Ruby sih tulisannya, tapi RWBY, kapital semua, walaupun itu bacanya Ruby gitu. Dan ini tuh sebenarnya merupakan sebuah animasi dengan style anime
asal Amerika. Jadi ini tuh kayak semacam web series gitu yang dibuat oleh Monty Oum untuk Rooster Teeth. Oke. Serius, aku baru tahu soal Ruby ini dari Bobby. Dan waktu aku lihat deskripsinya, bukan deskripsinya sih, tapi aku lihat semacam covernya. Ya emang ini covernya kayak ada style-style ala-ala anime gitu sih. Jadi seumpama didubing pakai bahasa Jepang, mungkin cocok gitu. Dan film atau animasi Ruby ini ternyata udah rilis sejak tahun 2013 lalu, tepatnya di bulan Juli. Lama juga ya ternyata. Dan ngomong-ngomong soal dubbing bahasa Jepang, pasti deh dubbing film western yang didubbing dengan bahasa Jepang pasti melibatkan seiyu-seiyu yang keren. Makanya mungkin itulah alasan kenapa ketika tadi gua dengerin trailernya Onward yang versi Jepang, gua langsung terkesima gimana gitu. Walaupun gue belum dapat detailnya sih yang ngisi suaranya Onward versi Jepang atau Nibuno Ichi no Maho itu siapa aja gitu. Tapi dari suaranya sih udah kedenger keren, jadi ya udahlah ya. Dan gak kalah keren lagi, ternyata seiyu Jepang ini juga membuat semacam gerakan yang kreatif untuk menghadapi COVID-19 ini yang dinamakan gerakan Seiyu Roudokai. Bukan Roudokai, tapi Seiyu Roudokukai. Kurangku tadi ternyata. Jadi ternyata seiyu yang ada di Jepang itu nggak cuma memulai aktivitasnya sebagai YouTuber aja nih di tengah wabah COVID-19 ini, tapi juga mereka melakukan hal yang unik dan menarik, yaitu gerakan Seiyu Roudokukai. Jadi awalnya itu gerakan ini tuh diawali oleh Seiyu Yuki Aoi. Dan sebelumnya juga nih dikabarkan kalau ia juga membuat rekaman read aloud alias membacakan buku cerita yang kemudian dirilis olehnya melalui website SoundCloud. Tindakannya ini tuh katanya ya terinspirasi dari Presiden negara Israel yang membacakan buku anak-anak untuk anak dan orang tua yang lagi self quarantine melalui media sosial miliknya. Wow. Ternyata banyak juga ya aktivitas yang bisa kita lakukan selama kita self quarantine ini. Nah, Yuki Aoi ini kemudian mencobanya juga untuk membantu masyarakat Jepang pada saat self quarantine ini. Nah, Yuki Aoi ini membacakan cerita anak-anak Tebukuro Wokai ini dan dengan bantuan Seiyu Koiwai Kotori yang mengedit rekamannya dan mengkomposisi BGM rekaman itu. Waduh. Ini mah udah kayak OTT Jepang ya. Kan OTT Jepang kan mereka ngover lagu, ntar yang nge-mixingin si ini. Nah kalau ini mereka kayak semacam bikin voice acting atau kayak bacain cerita anak-anak terus dikompos sama temen seiyunya gitu. Wah menarik nih. Nah, Yuki juga membuat teks Seiyu Roudokukai yang berarti Seiyu Reading Aloud Club. Oh alah, jadi ini tuh seperti UTAITE kali ya. Kalau di Jepang kan kalau orang ngover lagu kan biasanya pakai hashtag atau pakai tag utatemita gitu kan, yang artinya try to sing. Nah kalau ini tagnya itu Seiyu Roudokukai yang artinya Seiyu membacakan Seiyu membaca dengan keras, klub Seiyu membaca dengan keras atau Seiyu Reading Aloud Club untuk mengajak para Seiyu lain ikutan buat bacain cerita untuk menghibur para warga yang lagi self quarantine di tengah wabah COVID-19 ini. Ide bagus nih. Ini kenapa aku tiba-tiba kepikiran seandainya tapi kayak ngehidupin komunitas fandubber di Indonesia gitu. Wow. Dan gerakan ini juga pastinya dipuji ya oleh banyak seiyu, mulai dari Yamashita Daiki yang merupakan seiyunya Deku dari Hero Aka sampai seiyunya King OPM yaitu Yasumoto Hiroki. Dan bahkan seiyu veteran seperti Inoue Kikuko juga ikut memuji dan mungkin moga aja bakal ikutan gerakan Seiyu Roudokukai ini ya. Dan sekarang ini ya ada beberapa seiyu yang juga mengikuti gerakan Seiyu Roudokukai ini.
Dan contoh yang udah dikabarkan sebelumnya adalah temannya Yuki ya, yaitu Takahashi Rei, yang juga ikutan Seiyu Rodokukai ini membacakan kisah Kisetsu Ningyo dan juga merilisnya di SoundCloud dengan BGM yang memakai musik buatan Koiwai Kotori juga. Tiba-tiba gue jadi kepo nih sama SoundCloud mereka nih. Penasaran sekeren apa sih mereka ketika membacakan cerita-cerita itu. Tapi aku yakin pasti keren sih, kan Seiyu, masa iya gak keren? Dan juga sekalian update juga nih, karena ternyata juga ada Seiyu Kaji Yuki dan Imai Asami yang keduanya juga baru aja membuka channel YouTube sendiri beberapa hari yang lalu. Dan mereka juga melakukan gerakan ini, yaitu Seiyu Rodokukai tapi lewat YouTube. Kalau tadi yang sebelumnya itu lewat SoundCloud, yang ini mereka lewat YouTube. Nah, dengan Kaji Yuki ini membacakan kisah Jepang klasik Momotaro, dan Imai membacakan kisah berjudul Unchi ga Denai dengan alunan musik dari Koiwai Kotori juga. Waduh, ini Koiwai Kotori laris juga nih arrangementnya buat Seiyu Rodokukai. Oh iya, yang di YouTube ini, yang punyanya Kaji Yuki sama Imai Asami ini juga ada ilustrasinya nih. Jadi ketika kamu dengerin mereka bacain cerita buat kamu bisa sambil melihat ilustrasi yang mereka buat atau ilustrasi yang ditampilkan sambil kamu dengerin Seiyu the best ini bercerita. Dan ternyata gak cuma itu aja, ada juga Sonosaki Mie ya yang membacakan koleksi puisi Haruno Shizu melalui YouTube. Terus juga ada Inoue Nana yang bacain cerita Oyasumi Nasai Mata Asta lewat SoundCloud. Dan juga ada Seiyu Singer, yaitu Yoshino Nanjo, yang membacakan cerita Kyonen no Ki yang kali ini dirilis di Instagram. Wow. Moga aja gerakan ini bisa diikutin oleh seiyu-seiyu di Indonesia, khususnya teman-teman dari Fandaber gitu. Soalnya siapa tahu dari kalian ikutan gerakan simple kayak gini, misal kalian bacain, kok kalian ya? Padahal gue itu baru ingat ngomong kalian di radio itu nggak boleh, bolehnya kamu sebenarnya. Siapa tahu kamu yang mungkin suka ngedubing, kamu jadi dapat exposure lebih gitu ketika kamu bacain cerita rakyat Indonesia dengan kemampuan fandubbing kamu. Tuh, bisa tuh mungkin kamu bacain cerita legenda Sangkuriang atau mungkin legenda Danau Toba dengan versi dubbing kamu. Menarik loh itu. Sekalian nambah konten juga gak sih? Oh ya, sekarang ada satu tag dulu dari Founding and Lifehack only on Japanese Music Radio. Oke friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio, #1 Japanese Music Internet Radio in Indonesia. And that was V6 dengan Chance No Word yang udah gua kasih buat kamu di Japanese Music Radio pada malam hari ini. Dan sebelumnya tadi aku juga udah puterin satu request dari @Philipanjaitan di Twitter tadi, lagu dari Founding dengan Lifehack yang ternyata enak juga ya lagunya. Serius, aku baru pertama kali denger lagunya Founding yang Lifehack tadi. Soalnya selama ini nggak ada yang request dan aku juga enggak pernah nemu lagu itu, jadi ya udah baru ini akhirnya denger. Dan of course aku masih barengan kamu sampai jam 12 malam nanti. Hello, we are back on Dangling Terrace Japanese Music Radio di JapaneseMusicID.com. Oke friends, masih barengan DJ Daigi di Japanese Music Radio. Dan tau gak sih, ternyata gak cuma para seiyu aja nih dengan gerakan Seiyu Rodokukai.
untuk membantu warga Jepang yang lagi self quarantine di tengah wabah COVID-19 ini. Tapi juga ada para aktor tokusatsu dari seri populer macam Kamen Rider atau mungkin Super Sentai yang juga melakukan gerakan sejenis Seiyu Rodokukai untuk menyemangati warga Jepang yang lagi self quarantine di tengah pandemi COVID-19 ini. Gak cuma menyemangati sih, tapi juga menghibur dan ya pokoknya bikin semangat lah. Jangan bosen gitu intinya, walaupun di rumah aja gitu. Dan emang sih gerakan ini mirip banget sama Seiyu Rodokukai, cuma bedanya ini mereka itu kayak ngasih semangat gitu dan pastinya dengan hashtag yang berbeda. Kalau Seiyu tadi itu hashtagnya Seiyu Rodokukai, kalau yang aktor tokusatsu ini hashtagnya itu bertuliskan Hero ga Kodomo Tachi wo Genki ni Suru, yang berarti hero menyemangati anak-anak. Keren parah ini. Dan cara mereka menyemangati itu juga keren banget loh. Jadi mereka itu membuat pesan-pesan positif dan atau kata-kata khas dari karakter yang mereka perankan, dan mereka share melalui sosial media mereka. Seperti ada ini nih, ada aktor muda era Heisei sampai era veteran, sampai veteran era Showa nih yang udah ikutan gerakan ini gitu, gerakan untuk menyemangati anak-anak yang lagi self quarantine biar tetap semangat gitu, walaupun gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu teman di sekolah dan lain-lain. Contohnya ini dari seri Kamen Rider adalah Sonogaku yang meranin Kazura Bakota, sang Kamen Rider Gaim. Ini dia ini ngasih semacam apa ya, semangat gitu juga gitu, kasih semacam pesan semangat buat anak-anak Jepang gitu selama self quarantine ini. Terus juga ada pemain-pemain lain juga, yes. Aduh, belibet amat kan gua. Juga ada pemain-pemain lain juga sih, seperti Nakamura Yuchi yang merupakan pemeran Sakura Yuto, sang Kamen Rider Zeronos. Terus juga ada Watanabe Shu yang meranin Hino Eiji, sang Kamen Rider Triple O, dan lain-lain. Aduh, ini kayaknya gue udah capek, makanya belibet mulu ya. Padahal ini infonya bagus gitu, dan gue sempet hype juga, tapi guanya udah capek makanya belibet. Aduh, malah curhat. Terus selain dari Kamen Rider juga ada dari Sentai nih, kayak ada Ikeda Junya yang meranin Gai sang Gokai Silver, dan juga ada Tokiya Ichiro yang meranin Burai sang Dragon Ranger yang udah ngasih semangat buat anak-anak di Jepang biar tetap semangat sama self quarantine ini gitu. Tapi ternyata nggak cuma aktor aja. Ada beberapa seiyu anime yang memang terlibat dari seri tokusatsu juga ikutan loh, friends. Seperti Inada Tetsu yang ngisi suara karakter Doki Kruger, sang Deka Master, yang mana juga masuk tokusatsu juga kan. Itu juga ikutan, tapi dia bukan menuliskan lewat kalimat, tapi merekam suaranya yang berwibawa sebagai Kruger. Wow, kalau misalnya yang lain itu mereka nulis kalimat sambil rekam video gerakan-gerakan gitu, kalau ini sang seiyu ini dia ngerekam suaranya. Ya mungkin hampir mirip sama itu ya, sama Seiyu Rodokukai. Terus juga ada Seiyu Suzumura Kenichi, bukan Kenchi ya, Suzumura Kenichi, yang ngisi suaranya Ryutaro dalam seri Kamen Rider Den-O. Ini dia juga ikutan, tapi nggak lewat tweet, tapi dari acara radio yang dibawainnya, yaitu dia ngatain kalimat khas tapi mengatakan kalimat khas Ryutaros yang akan mengalahkan virus corona. Dan ini nih yang bikin nama Ryutaros jadi trending di Twitter. Wow, ternyata segala cara dilakukan oleh teman-teman dari industri hiburan Jepang buat menyemangati warganya biar betah atau biar biar tersemangat gitu menghadapi pandemi COVID-19 ini sambil self quarantine di rumah masing-masing. Moga aja gerakan ini bisa bikin kita terinspirasi buat ikutan juga dan bikin kita tambah semangat pastinya buat melawan pandemi COVID-19 ini. Oke, finally gue udah ngos-ngosan
Dan abis 2 lagu aduh kan gue udah mulai belibet, akhirnya gue udah capek. Oke deh, abis 2 lagu laruku ini nanti gue bakal closing siaran untuk malam hari ini ya. Sekarang yang pertama ada Blurry Eyes dulu, dan habis ini nanti bakal ada Hitomi Junin dari laruku. So keep stay tune di Japanese Music Radio. Stay tune, enjoy the song, and we'll be right back. Akhirnya kelar ngomong juga gue, capek. Oke friends, ternyata waktunya udah menunjukkan pukul 23 lebih 50 menit atau jam 12 kurang 10 menit. Jadi kayaknya gue harus closing sekarang nih, biar waktunya pas ya. Anyway, makasih buat J-Friends yang udah dengerin dari awal tadi di sesi J Indo in Jam Music ID dari jam 8 sampai jam 9. Terus dilanjut dengan sesi biasa atau sesi J Music ID gitu sampai jam 12 malam ini ya. Dan makasih buat J-Friends yang udah request dan udah sempet nongol di chatbox dan di Twitter pada malam hari ini. Dan pastinya makasih banget buat J-Friends yang udah dengerin ya. Mau dari awal sampai akhir, mau yang gabungnya agak telatan atau agak barusan gabung, nggak apa-apa. Aku ucapin makasih banget buat yang udah gabung dengerin Japanese Music Radio pada malam hari ini. Dan moga aja aku bisa airing lagi di minggu yang akan datang. Tapi nggak hari Minggu ya, mungkin di hari antara hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan moga aja nanti Yuko jadi nemenin aku siaran ya. Jadi ntar kalau biasanya kamu dengerin aku siaran sendiri, nanti minggu depan insya Allah Daigi udah gak sendirian lagi, karena Daigi udah ada partner siarannya yaitu Yuko yang bakal nemenin kamu di Japanese Music Radio. Jadi mayan kan, gak bosen gitu cuman dengerin suara gua, ada suara ceweknya gitu, ya gak sih? Dan apalagi ya gua kok sering ngomongnya. Oh iya, kalau misalnya gue airing hari Minggu, kemungkinan aku bakalan ngasih 1 jam sesi J Indo and Jam Music ID. Tapi kalau misalnya aku airingnya di hari biasa, ya udah biasa aja, bablas gitu ya. Tapi cuma aku masih belum bisa mastiin aku airing kapan, soalnya ini bener-bener lihat sikon dulu guys, asli. Ini kuliah from home atau study from home itu ekspektasinya kan apa ya, kayak lebih ringan gitu kan, karena nggak harus berangkat ke kelas atau apa gitu kan. Ternyata enggak, Jeffrey, ternyata kebalikannya, karena tugasnya lebih banyak, lebih ribet, dan apa ya, dan ada beberapa dosen yang dia itu cuma sekadar ngasih tugas doang, ngasih materi, ngasih tugas udah gitu, tanpa jelasin bla 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 gitu. Walaupun untungnya di semester di aku untuk semester ini cuma beberapa matkul doang sih yang kayak gitu. Sisanya ya kayak masih dijelasin lewat Zoom atau lewat Google Meet dan lain-lain gitu. Jadi masih agak better ya. Yang jelas tetap semangat buat friends yang lagi work from home atau study from home. Pokoknya semangat terus, walaupun sebulan ini kita nggak keluar, nggak kemana-mana sama sekali. Moga aja nggak bete ya. Soalnya gini, se-introvertnya gue, aku itu kadang ngerasa bosen aja gitu di rumah terus. Tapi untung aku bisa siaran gini, jadinya nggak terlalu bosen sih ya. Tapi moga aja, aku yakin J-Friends banyak banget yang ahli no-lab. Jadi aku pikir mungkin aman ya buat nge-no-lab lama-lama atau nggak kemana-mana selama sebulan lebih atau mungkin sampai nanti puasa. Ya moga aja pandemi ini nanti waktu bulan Ramadan datang udah nggak ada atau udah clear gitu. Amin. Jadi nanti waktu Ramadan kita bisa keluar rumah, bisa ngabuburit, bisa nyari takjil. Aduh, aku rindu masa-masa itu. Oh iya, dan sekarang kan ini banyak banget gunung berapi di Indonesia yang lagi erupsi kan, kayak Gunung Merapi, Gunung Krakatau, dan lain-lain. Buat kamu yang mungkin terdampak sama letusan gunung berapi tersebut, stay safe dan selalu waspada, jangan panik ya. Mungkin ini berat ya, mungkin karena kenapa berat? Soalnya selain apa ya, aduh kan gue belibet karena udah capek. Berat karena udah ada COVID-19, ditambah lagi ada gunung berapi yang meletus gitu. Makanya semangat
Jangan drop, jaga kesehatan, selalu waspada, dan pastinya stay safe buat Jeffren. Dan sekarang lagu terakhir ada Hitomi the Junin dari Laruku. Have a nice day Jeffren, dan moga aja besok jadi hari Senin yang baik buat kamu. Dijudegi sign out. Goodbye. Oyasumi. Ja, mata nih. Hello, we are back on Dangling Terrace Japanese Music Radio, the JapaneseMusicID.com.